Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjalanan hidup, Bapak Ibu tahu nggak apa yang Allah kehendaki atas diri kita? Kenapa kita ada di dunia? Pernah berpikir nggak? Untuk beribadah. Dibuka surat Al-Hasyr ayat 19. Surat ke 59 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 19. Wala takunu, ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-Hasyr surat ke-59 ayat 19. Bu Mela ketemunya apa? Wallahi. Al-Hasyr surat ke-59. 5, ayat 19, Bu. Oh, 19, punten. Ayat 19. Sudah? Wala takunu, dan janganlah kalian kalladzina, seperti orang-orang nasullaha yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, dia menjadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Ulaika, mereka itulah, hum, ya mereka itu, al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Apa yang dimaksud dengan orang itu lupa dengan diri mereka sendiri? Ya kan? Ada yang tahu? Ya. Betul. Jangan melihat ketika seseorang itu melupakan hak-hak Allah, itu selesai. Dampaknya, kalau orang itu melupakan hak-hak Allah, maka orang itu akan lupa kenapa dia ada di dunia ini. Kenapa dia hidup. Dia capek kerja, tetapi tidak ada tujuan yang didapat. Jadi dia sibuk dan dia capek, tapi endingnya tidak dapat apa-apa, karena dia tidak tahu kenapa dia ada di dunia ini. Untuk apa dia ada di dunia? Lupa tujuan hidup. Itu dampaknya karena apa? Awalnya dia melupakan Allah, menggampangkan sholat, menggampangkan ibadah. Akhirnya dia menjalani hidup, ya tidak ubahnya seperti, ya ekstrimnya hewan lah. Kan ada kata-kata seperti ini. Jika hidup itu hanya makan dan bekerja, kuda pun seperti itu. Ya enggak? Kuda makan enggak? Bekerja enggak? Nah, tetapi eksistensi manusia itu memiliki hal yang melebihi dari itu. Ya. Orang yang
mengabaikan hubungannya dengan Allah, mereka itulah yang melupakan Allah. Orang yang melupakan Allah, dia akan lupa kenapa dia ada di dunia ini dan untuk apa dia ada di dunia ini. Hakikatnya kita di dunia itu apa? Untuk mengenal Allah. Siapa pencipta kita? Ya. Selanjutnya apa? Bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah. Selanjutnya apa? Bagaimana kita mencari bekal terbaik ketika menghadap Allah. Jangan sampai ketika kita menghadap Allah, keadaannya lebih buruk daripada kita sampai di dunia. Ketika kita di dunia, itu kan tidak bawa apa-apa. Iya, tidak. Jangan sampai ketika kita nanti menghadap Allah, dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Artinya orang itu merugi. Jadi kesempatan hidup itu malah minus. Dosanya melebihi daripada pahala. Nah, kalau bayi itu kan nol, fitrah kan. Antara kebaikan dan keburukannya tidak ada, balance gitu kan. Nah, kalau orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, artinya keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dia itu orang yang merugi. Mereka itulah orang yang fa'angsahum anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang melupakan diri mereka sendiri. Capek-capek kerja gitu, asetnya sampai miliaran, triliunan, besok mati. Ya, akhirnya apa? Udah capek-capek gitu. Maaf ya, ekstrimnya sampai korupsi. Pertanggungjawabannya jelas, azabnya jelas karena ancaman Allah jelas. Ternyata yang nikmatin keturunannya misalnya. Yakin hartanya nggak akan berkah. Wah, akhirnya jadi gejolak perebutan warisan. Gitu ya. Nah, Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah. Kalau kita lihat ini, misal spidol, ada tutup, ada batang, terus dalamnya ada yang buat nyerap tinta. Mungkin nggak yang menciptakan ini itu tidak ada maksud kenapa ini diciptakan? Nggak mungkin. Padahal katakanlah ini hal yang sepele, gitu. Apalagi manusia, makhluk yang sesempurna ini. Untuk itu Allah nyindir dalam Al-Quran. Ada yang tahu sindiran Allah itu apa? Surat Al-Mu'minun ayat 115. Surat ke 23 115. Ya, 349. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsaw wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, apa kalian mengira? Annama khalaqnakum abatsa, kami menciptakan kalian main-main. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak menghadap kami untuk dikembalikan dan mempertanggungjawabkan semua amal. Apa kalian mengira lahir tiba-tiba mati tanpa ada hisab? Loh, kita banget kan itu. Nah, di sini mencerminkan bahwa keberadaan kita itu ada visi misinya, ada tujuan Allah di situ. Nah, orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dia aslinya ya memiliki kewajiban untuk mencerdaskan umat ini. Untuk itu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi,
Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yubghidhu kullu 'alimin fid dunya wa jahilun fil akhirah." Allah itu sangat murka kepada orang yang pinter ilmu dunia tapi dia bodoh ilmu akhirat. Karena apa? Seharusnya kecerdasannya itu digunakan untuk li'a'lai kalimatillah, untuk berdakwah di jalan Allah. Karena apa? Karena kecerdasannya yang di atas rata-rata seharusnya dia bisa gunakan untuk berkontribusi terhadap agama Allah. Orang pinter ilmu dunia apa masalah? Tidak. Ya. Tetapi yang dikritik oleh agama Islam, orang yang pinter ilmu dunia tapi dia bodoh ilmu akhirat. Karena apa? Kecerdasannya itu digunakan untuk hal-hal dunia saja. Padahal seharusnya dia memiliki kontribusi yang lebih terhadap agama ini dikarenakan kecerdasannya. Untuk itu, hisabnya orang yang cerdas itu berbeda dengan hisabnya orang yang bodoh. Karena apa? Karena potensi yang ada dalam dirinya itu tidak digunakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Terus ada juga hadis dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Inna lillahi aqwaman yahtassuhum bin ni'ami liman nafil ibadi. Allah itu punya memberikan kekhususan kepada beberapa kaum bin ni'ami, yang Allah kasih nikmat lebih, limana fil ibadi, untuk bermanfaat kepada hambanya. Wa yuthabbituha indahum ma nafa'uhum. Allah orang itu tetap di kaumnya selama dia memberi manfaat kepada kaumnya itu. Fa idzahum lam yanfa'uhum hawalahu anhum ila ghairihim. Kalau orang itu aslinya cerdas, punya potensi untuk berdakwah, tapi dia tidak mengemban amanah Allah itu, maka Allah akan cari yang lain dan meninggalkan dia. Paham maksudnya? Nah, artinya orang yang punya kompetensi dan potensi itu seharusnya diarahkan untuk bisa bermanfaat juga dalam hal agama. Dunia oke, silahkan. Tetapi agama menurut saya itu harus. Apalagi orang-orang yang kaya, yang cerdas, yang memiliki sumber daya, baik kecerdasan maupun harta yang lebih daripada yang lain. Nah, ketika dia memiliki potensi tapi tidak digunakan untuk bermanfaat kepada hamba Allah, Allah akan mencari yang lain dan Allah akan membiarkannya. Allah nggak akan ngasih ibaratnya kemanfaatan yang timbul dalam dirinya. Karena apa? Potensi yang Allah berikan dia sia-siakan. Gitu ya. Ya. Untuk itu jangan dikira orang yang cerdas dengan orang yang bodoh seolah-olah itu hisabnya sama. Enggak, itu beda. Karena apa? Potensi yang Allah berikan kepada masing-masing itu berbeda. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Pertanyaannya, Allah apakah butuh dengan ibadah kita? Ya, dalilnya apa? Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Imam Muslim. Ya ibadi innama ya'malukum wasiyahalakum thumma wafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, ini buku catatan amalmu, ya. Aku menyimpannya untuk dirimu. Ketika kamu menemukan banyak kebaikan-kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Karena apa? Allah yang menggerakkan hatimu dan Allah menjadikan kamu mampu melakukan itu. Ya. Nah,
Wa man wajada ghaira dzalik, kalau buku catatan amalnya banyak keburukan, fala yalumanna illa nafsah. Celalah dirimu sendiri. Karena hakikatnya baik buruk itu pilihan, ya. Mau puasa sunnah, mau sholat sunnah, nah itu pilihan. Tapi ketika ternyata nanti waktu menerima buku catatan amal tidak pernah melakukan amalan sunnah, ya, apakah patut dia menyalahkan takdir? Tidak, karena itu pilihannya sendiri. Tetapi ketika nanti kita menerima buku catatan amal, ngaji, puasa sunnah, sholat sunnah dan sebagainya, pujilah Allah karena Allah menghendakimu baik, menggerakkan hatimu dan menjadikan kamu mampu untuk melakukan amal ibadah itu. La haula wala quwata illa billah. Ada pertanyaan? Masyarakat sekarang anggap kalau dia hidupnya mudah, rezekinya mudah, balik Tuhannya yang dia. Tapi kalau dia hidupnya susah, terbatas, Tuhan membenci dia. Ya. Oke. Ada hadis dari Abdullah bin Umar dalam Sahih Al-Jami' yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Salasun muhlikatun, 3 hal yang membinasakan. Wa salasun munjiyatun, dan 3 hal yang menyelamatkan atau keberuntungan, ya. Fa ammal muhlikatu, adapun 3 hal yang membinasakan, yang pertama syuhun muta'un, yaitu kekikiran yang ditaati, wa hawa muttaba'un, dan hawa nafsu yang senantiasa dituruti, wa i'jabul mar'i binafsihi, dan keujuban pada diri sendiri. Nah, ada 3 itu tadi, yaitu kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub pada diri sendiri. Pangkal dari kebinasaan itu. Wa ammal munjiyatu, adapun 3 hal yang menyelamatkan, yang menjadikan orang itu beruntung, fal adlu fil ghadabi war ridha, dia tetap melakukan keadilan meskipun dalam keadaan marah maupun ridho, dia tetap bisa berlaku adil. Terus yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, tetap sederhana dalam keadaan pas-pasan maupun kaya. Wa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, dan yang ketiga, takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai. Jadi 3 hal yang menjadikan orang itu selamat atau beruntung. Yang pertama, mampu berlaku adil ketika dia dalam keadaan marah ataupun ridho, dan yang kedua, berlaku sederhana ketika dalam keadaan fakir ataupun kaya, dan yang ketiga, tetap takut kepada Allah meskipun dalam keadaan sepi ataupun keramaian. Nah, kalau kriteria muflihun itu kan banyak. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Tapi kalau berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Sahihul Jami', itu ada 3 hal itu. Gitu Pak ya. Karena susah loh bisa berlaku adil ketika dalam keadaan marah.
Untuk itu kan kalau nggak salah waktu saya dulu belajar fikih, salah satu keadaan hakim itu tidak boleh dalam keadaan ngantuk atau emosionalnya lagi stabil. Soalnya kalau hakim itu lagi uring-uringan, nah nanti keputusannya itu tidak bagus gitu. Iya. Dekat dengan takwa. Orang benci itu karena dampak dari ketidakadilannya memandang suatu hal. Ya kan? Wah, kalau untuk itu ya dalam Islam kenapa tidak boleh berlebih-lebihan pun dalam kebaikan toh? Cinta, bukan? Apa? Ya. Rasa. Tidak masalah. Ya. Tidak ada beda agama. Ya. Ya, jadi yang bisa menyelamatkan itu mampu berbuat adil meskipun dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridho biasa-biasa lah, itu yang susah. Iya kan nggak stabil kan. Ya, kalau udah marah. Baik ya, sudah terjawab Pak? Ya. Sudah, kembali ke ini sudah agak hangat, kita mikir nahwu. Tadi ayat pertama apa? Al-Hasr ayat 19. Al-Hasr surat ke 59. Kita ulik-ulik nahwu sorobnya. Nanti ada aplikasi ya dari Pak Farhani, bagus itu, nanti kita pelajari. Sekarang kita ulik-ulik dulu. Serat 19. Takunu Al-Hasr. Takunu itu sighotnya apa Bapak Ibu? Fi'il mudhari. Kalau bisa jangan baca dulu nanti kita. Tidak apa-apa. Iya. Takunu ini fi'il apa? Fi'lul mudhari. Sighotnya apa? Kok sighot? Dhamirnya apa? Antum. Antum kalau fi'il mudhari jadi apa? Masa. Kalau fi'il mudhari dhamir antum itu jadi apa? Apa? Kurang pas. Ini dampak. Ini sebelumnya ini enggak taf'uluna. Fi'il mudhari dhamir antum itu taf'uluna. Ada yang protes? Kenapa?
dibuang nunnya. Berarti ini apa? Berarti ini aslinya apa? Taku nu. Nah, pertanyaannya, kenapa nanya dibuang? Betul sekali, jazm. Kenapa jazm? La apa yang menjazmkan? La nahi. Apa aja yang menjazmkan? Gak apa-apa. Mau pakai mic? La nahi. Apa Pak? Lam alam alamma lama alamma lam amar lam nahi an in maman ayu mata mahma aina hana haisuma ayana kaifama apa terakhir ya, tidak mungkin Bapak apa? Oh, urutannya. Thayyib, barakallah. Masya Allah. La nahi. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau terima rapot nanti kita setengah-setengah gitu Pak ya. Ya nggak apa-apa, bagus. Paling nggak ibaratnya kalau saya nyari data, kontrol F, itu nemu datanya nggak? Nemu. Yang penting nggak not found kan gitu. Kalau not found kan nggak pernah ada datanya. La nahi itu huruf jazm. Jazmnya ini kenapa? Membuang nun. Jadilah takunu. Karena apa? Karena ada la. Kalau la-nya hilang jadi apa? Takununa. Karena apa? Taf'uluna. Tak di depan, wawunun di akhir. Kenapa nunnya dibuang? Bukannya jazm itu sukun? Iya enggak? Contohnya lam yalid walam yulad, itu kan sukun. Ayo. Boleh pulang duluan. Asmaul khamsah. 75, belum 100. Masya Allah, af'alul khamsah. Bedanya apa? Kalau asmaul itu isim, af'alul berarti fi'il. Nah, takununa itu adalah fi'il. Jadi af'alul khamsah. Kenapa? Alhamdulillah. Dibuka halaman 24. Yang ini buku ini, buku Jurumiyah. Saya kasih tahu teorinya. Halaman 24. Bawa semua? Pak Eko, punten bisa geser di situ Pak, biar sama Pak Febri Pak. Enggak apa-apa, biar Pak Eko nanti. Maaf ya Pak. Soalnya kalau saya kasihkan ini, saya nggak hafal kata-katanya, jadi malah sudah kelihatan. Oh, Jainan Pak Farhani. Af'alul khamsah sudah kelihatan tabel. Ya, af'alul khamsah itu ada. Jangan sampai af'alul khamsah ada 6 kan gitu. Khamsah aja 5 kan? Ya betul. Af'alul khamsah ada 5. Apa aja? Yaf'alan
yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaf'alani itu dhamirnya apa? Huma. Taf'alani dhamirnya apa? Taf'alani. Antuma. Ya. Nah, antuma. Yaf'aluna dhamirnya apa? Masya Allah. Taf'aluna dhamirnya antum. Taf'alina dhamirnya anti. Isim tasniyah, wah, ini masih ingat nggak? Adapun isim musanna atau tasniyah dirofakkan dengan alif. Setuju nggak? Isim tasniyah contohnya apa sih? Nah, zaidani, muslimani. Nah, berarti itu dalam keadaan rofa, ya karena pakai alif. Dinasob dan dijerkan dengan huruf ya. Zaidaini, yatimaini, muslimaini. Nah, itu pasti keadaan nasob atau jer. Nah, kapan-kapan kita bahas ya, karena fokusnya nggak ke situ. Nah, kalau ini yakin, insya Allah Bapak Ibu masih ingat. Kalau nggak ingat, saya nggak yakin. Jamak mudzakkar salim, rofanya pakai apa? Masya Allah, nasab, jer. Nah, coba lihat di situ. Sedangkan jamak mudzakkar salim dirofakan dengan huruf wawu, dinasab dan dikhafat dengan huruf ya. Nah, alhamdulillah ini masih ingat karena sering banget dibahas. Kalau enggak ya mungkin waktu itu lagi uzur. Nah sekarang masih asmaul khomsah. Asmaul khomsah dirofakan, ini di skip dulu ya karena saya belum bahas. Dirofakan dengan wawu, dinasobkan dengan alif, dikhafatkan dengan ya. Ini di skip dulu ya. Sekarang kita bahas yang halaman 25. Sementara af'alul khomsah dirofakan dengan atas-atas, Bu. Nun, dinasab dan dijazmkan dengan membuang nun. Af'alul khamsah itu kalau dibaca jazm, tanda jazmnya adalah membuang nun. Salah satu tanda jazm itu adalah apa? Lanahi. Kalau lanafi tidak menjazmkan. Bisa difaham? Saya cari ya contohnya ya. Nah. Kalau selain af'alul khamsah dibaca jazm, jazmnya dengan fi'il mudhari, jazmnya dengan sukun ya. Dar. Jazm. Dibuka surat Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun ayat 59. Berapa, Bu? 345. 345 ayat berapa tadi? 59. Nah, di akhir ayat di situ ada kata-kata apa? La yusyrikun. Yusyrikun af'alul khamsah enggak?
Yusyrikun af'alul khamsah tidak? Ya. Sebelumnya adalah. Nunnya dibuang enggak? Kenapa enggak? Tapi apa Pak? La nafi. La nafi itu la yang artinya tidak. Kenapa? Nah, la yang berarti tidak itu bukan huruf jazm. La nafi itu bukan huruf jazm, artinya tidak. Berarti fi'il mudhari itu berpengaruh enggak? Tidak. Yang berpengaruh adalah la nahi. Surat An-Nisa ayat 36, surat ke 4. 36. Ayat 36. 84. Wa'budullaha wala tusyriku. Tusyriku itu af'alul khamsah bukan? Dhamirnya apa? Antum, insyaallah. Aslinya apa? Tusyrikuna. Kemasukan la nahi apa nafi? Nahi. Kan artinya apa? Jangan. La nahi adalah huruf jazm. Masuk ke af'alul khamsah, nunnya harus dibuang. Ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau ada la itu artinya tidak, itu berarti la nafi. Dia tidak berdampak. Bukan jangan, artinya tidak. Tapi kalau la yang berarti jangan itu nahi. Beda dengan lam. Lam artinya apa? Tidak kan? Tapi lam itu huruf jazm. Beda lagi kalau la. La dipisah. Ada la nafi, ada la nahi. Yang menjazmkan adalah la nahi. Tapi kalau lam, meskipun artinya tidak, dia tetap menjazmkan. Untuk itu huruf jazm kan ada lam, lama, alam, alama, lam amar, la nahi. Gitu ya. Gimana? Nggak pusing? Yaudah, jalani aja. Nah, contoh lagi. Banyak nggak kalau kata-kata jangan di Al-Quran? Nah, contoh di ayat 34. Ketemu? Sama, surat yang sama. Di situ ada lafadz fala tabghu. Nah, itu kan berarti tabghuna. Nah, artinya jangan kalian mencari-cari. Ya. Wala taqrabuz zina. Kalau orang dengar taqrabu itu dhamirnya apa? Kamu atau kalian, atau dia atau mereka? Wala taqrabuz zina. Enggak, pernah dengar enggak? Bukan, beda lagi. Hah? Huwa.
Oke, saya tampung dulu. Ada yang lain? Apa? Antum. Antum apa anta? Antum. Kenapa antum, Pak? Jazm. Kenapa? Aslinya takrobuna. Aslinya gini. Ya, aslinya kalau orang awam ya, kita kan bukan orang awam ya. Koroba yakrobu. Iya tak? Fi'il mudhari'nya koroba yakrobu kan? Kalau dhamirnya apa? Huwa. Kalau anta? Takrobu. Kan dalilnya wala takrobuz zina. Sebentar. Di situ lanya tidak atau jangan? Jangan. Jangan itu huruf jazm tidak? Kalau masuk ke ini jadinya apa? Huruf jazm kalau masuk ke fi'il mudhari biasa itu jadi apa? Sukun. Berarti bukan ini, bukan anta. Karena la nahi itu menjazmkan. Untuk itu aslinya benar kata Pak Eko tadi sama Pak Farhani. Takrobuna. Berhubung ada la nahi takrobu. Kalau la takrobu, ini kok seolah-olah menyalahi kaidah nahwu ya. Karena setelah la harus disukun kan kalau dhamir anta, ya enggak? La takrob. Nah, itu ada di surat Al-Isra ayat 32 ya, coba dipastikan. Al-Isra 32. Masyaallah, barakallahu fiik. 285. Nah, kamus berjalan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ya, ya. 32 ya. 30 berapa tadi? 32 ya. Nah, wala takrobu. Panjang nggak? Nah, ini ada apa? Alif. Nah, kata orang nahwu, alif ini apa? Pengganti nun yang dibuang. Ya, cirinya itu. Ya, biar nggak hidup. Karena bukan dijazmkan. Nunnya, betul. Kesimpulannya betul sekali, Bu. Kalau la yang berarti tidak, itu la nafi, dia tidak berdampak. Nah, kalau yang berdampak namanya la nahi. Kalau fi'il mudhari biasa itu menjazmkan. Kalau kebiasa jazmnya apa? Sukun. Kalau masuk ke af'alul khamsah membuang nunnya. Nah, diganti alif. Mana? Betul. Masya Allah. Nah, gitu dipraktekan. Wala taqtulu. Aslinya apa? Taqtuluna. Oke, saya tanya, taqtulu i'rabnya apa, Bapak Ibu?
Gimana? Gimana? Oh, wala taqtulu atau wala taqrabu itu i'rabnya apa? Rafa. Kenapa nggak jawab jazm? Kan ada huruf jazm. Oke, saya ulangi. Saya pura-pura nggak tahu. Tadi tak lupakan. Taqrabu i'rabnya apa? Jazm. Kenapa dibaca jazm? Ada huruf jazm. Huruf jazmnya apa? La nahi. Tanda jazmnya apa? Membuang nun. Kenapa membuang nun? Af'alul khamsah. Bisa difaham? Alhamdulillah. Sekarang di baris bawahnya, di situ ada lafadz fala yusrif. Ayat 33. Ya. Oke. Fala yusrif i'rabnya apa Bapak Ibu? Jazm. Kenapa jazm? Karena ada la nahi. Tanda jazmnya pakai apa? Sukun. Kenapa sukun? Bukan. Ya, karena fi'il mudhari aslinya kalau lengkapnya fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu sesuatu gitu. Lam yatasil bi akhiri sayun. Untuk sementara karena yusrif itu kan fi'il mudhari kan? Nah, gitu. Jadi kalau fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu itu jazmnya memakai sukun. Baru ketika af'alul khamsah membuang nun. Yang mana? Kayak lam yalid. Kenapa? Lam yalid alam nasroh. Nasroh itu fi'il mudhari bukan? Nasroh aslinya apa? Nasrohu. Alam huruf jazm. Betul, aslinya yusrifu. Kan fi'il mudhari kan akhirnya di dhammah kan? Yaf'ulu, taf'ulu, af'ulu, naf'ulu ya. Ada pertanyaan? Atau gini aja disepakati fi'il mudhari sahih akhir gitu. Pernah ya? Oke. Ya. Ya, alhamdulillah paling nggak ada yang ingat lah ya. Ingat nggak fi'il mudhari sahih akhir? Oke, sekarang kita bahas i'rab jazm. Insyaallah, alhamdulillah. Sudah ditulis? Oh belum, ditulis dulu. Betul. Saya ingat saya sudah pernah saya bahas. Apa perasaan saya aja ya? Jazm.
Yang dimaksud fi'il mudhari' sahih akhir itu apa sih? Nah, fi'il mudhari' yang akhirnya sahih. Nah, kan bulat aja kan? Apa yang sahih akhir? Ingat gak? Kayaknya iya kan Bu Wulan saya pernah bahas ya. Saya pernah bahas itu kan. Bukan. Nah, nanti kita bahas. Yang mana? Yang ada huruf ilatnya itu yang mana? Istilahnya apa kalau yang ada huruf ilatnya? Mu'tal akhir. Nah, nanti kita bahas. Ditulis dulu, sudah. Paling nggak difoto dulu lah. Kenapa Bu Wulan kok ketawa-ketawa? Nanti lihat di YouTube. Nanti kalau nyatetnya dari mana dulu lihat di YouTube. Pertanyaannya yang ngaji aja bingung, apalagi yang nggak ngaji kan? Langsung difoto ini. Ini aja. Saya ulangi ya. Semoga saya nggak lupa juga alurnya. La takunu, ya, itu fi'il mudhari, dhamirnya antum. Aslinya apa? Takununa. Antum itu kalau pola umumnya taf'uluna, ya. Terus takununa. Kenapa menjadi takunu? Karena dia dibaca jazm. Alasannya jazm karena apa? Karena adalah nahi. Nah, contoh lafaz qoroba, wala taqrabuz zina. Qoroba artinya dekat. Fi'il mudhari'nya yaqrabu. Dhamir anta jadi taqrabu. Ketika ada orang bilang la taqrabu, seolah-olah itu dhamirnya anta, ya. Seolah-olah. Padahal kalau la artinya nahi, itu tidak mungkin fi'il mudhari' sahih akhir itu dhammah, ya. Seharusnya kalau taqrabu jadilah taqrab, ya. Berarti itu pasti bukan dhamir anta. Ternyata itu awalnya taqrabuna karena kemasukan la nahi jadi la taqrabu. Dah. Alhamdulillah. Terus coba ulangi bulan. Maaf saya ke toilet dulu. Kenapa? Oh, ya itu. Saya dulu sambil ditulis ya. Nanti jangan saya bicara terus nggak nulis, nanti saya selesai cerita nggak selesai. Ya anggap aja kayak radio gitu. Saya dulu waktu belajar nahwu yang sangat susah waktu itu sampai 3, 4, 5 tahun nggak paham, itu tetap ngaji. Gitu. Jadi kebayang bisa paham nahwu aja itu fadlan minallahi wa ni'mah gitu. Sudah bisa aja, menurut saya itu sudah suatu hal yang luar biasa. Ya, saya tuh enggak kepikir bisa ngajar nahwu itu. Karena memahami diri sendiri aja susah waktu itu. Tapi saya hafal tapi
tapi nggak tahu. Misal saya dikasih HP, tapi nggak tahu fungsinya untuk apa. Saya hafal al-kalam huwa lafdzul murakabul mufitu bil wadhi. Kalamun lafdzun mufitun kastaqim nafi'lun summa harfunil kalim. Emang disuruh hafal. Waktu itu madrasah diniyah. Kalau waktu itu saya sambil sekolah MTS, SMP, tingkat SMP. Itu ya waktu itu kebanyakan teman saya itu tidak sekolah SMP. Ya, jadi mereka lebih bisa fokus kan. Nah, saya habis SMP itu pulang sekitar jam 1. Perjalanan ke rumah sampai setengah 2. Persiapan masuk ke madrasah jam 2. Masuk disuruh hafalan. Dulu kebanyakan saya itu kalau disuruh berdiri aja itu distrap ya. Distrap gara-gara apa? Belum hafal. Jadi saya disuruh maju. Nggak lancar hafalan, nggak boleh duduk. Nah, ganti si A. Terus ditanya, sudah hafal belum? Belum. Nah, ganti si B kan gitu. Sampai hafal. Alhamdulillah ya bisa di sini gitu. Yang penting istiqomah ngaji aja. Karena kalau orang ngajar, satu dia harus paham. Yang kedua, bagaimana menjelaskan itu secara sederhana biar yang ngaji juga paham. Nah, kalau yang ngajar nggak paham, apalagi yang diajar kan akhirnya muter aja kan. Nah, gitu. Iya. Aslinya nahwu itu gampang kan? Tidak kan itu. Kenapa? Kalau gampang apa Bu? Alhamdulillah. Iya, di mindset gampang banget. Tapi kok istilahnya banyak banget kan itu. Gak apa-apa. Iya, kan nyemplung tinggal renang aja kan gitu. Kalau istilah peribahasa kan nasi sudah menjadi bubur. Tinggal kasih ayam, kasih seledri, kasih kerupuk kan tambah enak jadi bubur ayam toh. Nggak usah nggak usah disesali. Ya anggap aja kalau yang salah ambil kelas tersesat di jalan yang benar kan gitu aja. Iya, betul. Nahwu itu bikin penasaran loh. Kalau sudah tahu kliknya itu ngulik-ngulik Al-Quran itu Masya Allah. Iya, jelimet tapi mengasihkan. Kalau tahu ritmenya kan gitu. Dan insya Allah akan dibuka oleh Allah pemahaman yang beda sama yang lain. Karena usaha kita beda sama yang lain. Insya Allah. Itu. Seperti orang bekerja beramal kalau tidak tahu siapa dia itu susah. Jadi harus menyadari bahwa dia itu diciptakan untuk ibadahnya. Kalau ya Islam dan remaja. Iya. 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 Fasilitas dia untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk mati itu untuk Allah, bukan begitu, untuk beribadah kepada Allah. Iya. Betul. Iya. Ya itu orang yang harus berilmu. Tahu untuk apa dia ada, falsafah kenapa dia ada di dunia ini gitu kan. Sudah? Sudah. Ini loh yang dulu pernah saya ajarkan. Insya Allah semoga masih ingat. Kenapa? Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting ada yang di open. Ini apa? Jazm. Tandanya ada berapa? Tandanya ada berapa? Wah, 18 nanti cabangnya banyak saya tuh. Kenapa? Terus yang kedua
Gini, ada kelanjutannya enggak? Kelanjutannya apa? Terus? Bukan, buang non dulu. Baru di sini sukun itu apa? Fi'lul mudhari sahih akhir. Nah, buang huruf ilat. Fi'lul mudhari mu'tal akhir. Nun ada di buang nun di af'alul. Saya pernah ngajar ini bukan belum? Ya. Ya. Sudah tapi belum ya. Ya, kalau belum ya nanti ditulis saja. Oke. Contoh yang fi'il mudhari sahih akhir. Sahih akhir itu apa sih? Huruf terakhirnya tidak ada huruf ilat. Namanya sahih. Contohnya apa? Nasrohu. Sahih akhir enggak? Oke. Kemasukan alam huruf jazm bukan? Nah, jadi alam nasroh. Alam nasroh, i'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Karena ada alam. Tanda jazmnya apa? Sukun. Kenapa sukun? Fi'il mudhari sahih akhir. Ya. Ini yang kalau mu'tal akhir, bentar. Ini tak turunin lagi biar cukup. Ini nun di af'alul khamsah. Contohnya apa? Taqrabuna. Jadi la taqrabu ya. Nah, sekarang yang agak susah itu yang fi'il mudhari mu'tal akhir. Contohnya ada yang tahu? Boleh pulang duluan, tapi nanggung kurang 5 menit. Khosya. Contoh. Khosya. Khosya. Mu'tal akhir. Huruf terakhirnya mu'tal. Mu'tal itu ada huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Alif, wawu, ya. Khosya pakai ya. Berarti itu mu'tal. Fi'il mudhari'nya apa? Yahsya. Ada yang tahu yahsya artinya apa? Takut. Nah, ketika ini ada lam, jadi lam yahsya, ya-nya hilang. Ya-nya ini hilang karena kemasukan huruf jazm. Contoh, dibuka surat Toha ayat 44. Toha surat ke 20 ayat 44. Akhir ayat aja. Au
Yahsha. Yahsha i'rabnya apa? Yahsha i'rabnya apa? Rofa. Karena nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf jazm. Ada ya-nya nggak? Ada. Nah, oke. Terus dilihat surat At-Taubah ayat 18. Halaman 190 berapa? Ayat 18. 189. Sebentar, Mbak. Nah, udah ketemu. Lam yahsha. Ada ya-nya enggak? Enggak. Yahsha i'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Ada huruf jazm lam. Ya, ada lamnya enggak di surat At-Taubah ayat 18? Iya enggak? Saya ulangi lagi. Yahsha i'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Ada huruf jazm lam. Tanda jazmnya apa? Bukan. Tanda jazmnya apa? Kurang bener tapi kurang pas. Buang huruf ilat gitu aja ya. Kan ada alif wawu kan gitu. Betul, tapi endingnya ya. Tapi daripada disalahartikan sama penonton di rumah kan itu. Ya, Yahsha itu aslinya ada ya-nya enggak? Ada. Saya ulangi lagi. Yahsha i'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Karena ada huruf jazm lam. Tanda jazmnya apa? Membuang huruf ilat. Kenapa huruf ilatnya dibuang? Bukan. Kenapa huruf kenapa huruf ilatnya dibuang? Karena ya itu huruf ilatnya. Kenapa dibuang gitu? Karena fi'il mudhari' mu'tal akhir gitu. Karena fi'il mudhari' mu'tal akhir itu jazmnya dengan cara membuang huruf ilatnya. Kalau sahih akhir tanda jazmnya sukun. Af'alul khamsah jazmnya Masya Allah, seneng. Tapi 2 minggu lagi diingetin kembali ke fitri kan itu. Nggak apa-apa, yang penting ngaji kan itu. Ya, biasa. Berarti saya ngitung sampai ini sudah keberapa kan itu. Ya akhirnya terbiasa kan. Tadi Pak Eko itu kan wala taqrabu kan langsung ngeh kalau itu jazmnya dengan buang nun. Gimana Bu Ana, Bu Bulan? Oh review, alhamdulillah. Lihat saya. Ngantuk itu tanda kalau kita itu dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya karena gini loh, kalau kita dalam ketaatan, dalam ibadah itu patut tidak digoda setan. Patut kayak gitu. Ya kalau orang jadi logikanya gini, begal itu di jalan yang dilalui orang kaya apa orang miskin? Kaya kan? Nah, setan itu ya kalau orang itu dalam siratal mustaqim, ketika orang itu di jalan yang lurus ya pasti digoda. Jadi kalau saya guyoni, pernah saya itu kan ada kajian keluarga itu di daerah Jatiwaringin. Itu kan ngajinya itu habis sisa sampai jam 9. Itu suaminya itu masih semangat kan, istrinya tuh gini. Istrinya ngantuk kan gitu. Ya sudah akhirnya diakhiri lah. Dia kan merasa nggak enak. Nggak apa-apa. Ini tanda kalau kita itu di jalan yang benar kan gitu. Kan digoda setan dengan ngantuk itu. Tapi ini bukan pembenaran ya.
Ya intinya kalau orang itu di jalan yang buruk nggak mungkin setan itu menggoda kan. Ya sudah jalan ke neraka kenapa harus digoda kan? Ya coba aja survei ke bapak-bapak ketika khutbah Jumat. Saya pernah ada orang yang cerita gini, saya tadi waktu khotib naik itu ngantuk, setelah selesai sholat kok seger lagi kan itu. Iya tanya bapak-bapaknya. Iya. Iya. Ya. Terus anginnya AC-nya dingin lagi kan? Ya intinya kalau orang itu di jalan yang lurus pasti digoda setan. Nggak ada yang tidur. Ya arahnya ke situ sih. Allah alam. Ya seger kan, fresh. Oke. Iya. Iya, beda. Di Afrika dengan yang di Asia sama yang di Amerika beda. Wallahu alam bisawab kan itu. Oke. Alam taro. Alam taro itu alam huruf jazm enggak? Jazm. Taro itu dibaca apa? Jazm. Kok fathah? Karena itu mu'tal akhir. Aslinya ada huruf apa? Beneran ya? Coba lihat surat Al-An'am surat ke-6 ayat 27. Kenapa? Efek kantuk, Masya Allah. Ya nggak apa-apa Bu, Anda di jalan yang lurus. Al-An'am 27. Ayat 27. Di situ ada walau taro. Satu 30. Di situ ada lafat walau taro. Ada ya-nya kan? Nah, coba dibuka di surat Alam Al-Fil. Alam taro. Kan sama-sama nggak kebaca kan? Ada ayatnya nggak? Ini masa pulpennya habis kan enggak? Ada ayatnya enggak? Enggak ada. Alam taro i'rabnya apa? Kenapa jazm? Karena ada huruf jazm alam. Tanda jazmnya apa? Buang huruf ilat. Kenapa? Ya, agak ngantuk nggak apa-apa. Udah jam segini. Kenapa buang huruf ilat? Karena fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ya, beda dengan yang walau taro tadi kan. Tetap ada ya-nya karena tidak dibaca jazm, tidak dibaca nasab. Nah itu ya. Oke, ada pertanyaan? Tandanya i'rab jazm ada berapa tandanya? Nah, kalau bisa nggak lihat lah. 2 apa aja? Sukun dengan hadfu atau membuang. Sukun itu ada pada fi'il mudhari' sahih akhir. Hadfu tandanya ada berapa? Hadfu membuang ada di berapa tempat? 2. Hadfu apa? Huruf ilat dengan hadfun nun. Huruf ilat di mana? Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Hadfun nun ada di mana?
af'alul khamsah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas keistiqomahannya, terima kasih atas perjuangannya untuk ngantuk-ngantuk ya. Oh iya, ada aplikasi. Insya Allah kita bahas aplikasinya. Ya, saya sampaikan dulu ya, di-download dulu. Aplikasi Nahwu, bentar. Makasih. Ya. Kan kita biasa pakai bahasa Inggris, Pak. Bentar. I'rabul Quran. Ini saya kirim. Udah. Yang itu, yang gambarnya itu. Di-download dulu, kalau ragu nanti bisa WA saya atau Pak Farhani. Insya Allah pekan itu I'rabul Quran. Ya, yang ada itu kayak kopat gitu loh. Nah, ya itu di-download dulu. Itu sangat bagus nahwu sorobnya. Saya nggak promosi ya. Itu nahwu sorobnya lumayan lengkap lah. Kita praktekkan insya Allah pekan depan. Malah ada bantuan untuk ya. Iya, kalau orang bisa nahwu itu mainannya itu nggak main-main. Aplikasi nahwu I'rabul Quran. Kenapa? Nggak kaleng-kaleng, kongguan. Isinya banyak kan gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, tetap semangat. Juli. Gabungnya kan di tengah perjalanan. Iya. Tapi alhamdulillah di sekolah yang dari kecil. Ya itu kan nasi sudah jadi bubur, ya tinggal buburnya dikasih ayam, dikasih seledri. Nah, kalau
Karena saya. Ya. Terus namanya apa? Awaza. Nah, itu fi'il madinya. Aza ya'khudhu. Ini soalnya. Qala ya'khudhu. Aza ya'khudhu. Ya. Awal dan itu kan jadi koran. Fi'il madinya jadi koran itu kan aslinya kan koran. Diiklan jadi koran. Nah, ada itu aslinya ada. Sudah diiklan. Ya, beda itu ada maksudnya. Aku bilahi. Ini ada dulu. Bilahi itu kira-kira apa? Kenapa Karena tutup dia ini. Lihat di situ. Bilahi itu namanya apa? Terus majrur terus Allah itu itu dibaca karena ada isi.